Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wilujeng enjing ke baraya sadayana. Bismillah. Ibados dari rombongan Emak Mata Sela. Mau jaroh ke makom Sarif Hidayatullah Cirebon. Mohon doanya semoga jemaah semuanya sehat. Amin. Terima kasih. Oke. Wassalam. Jadi kita sebelum melakukan ziarah kita sholat dulu di sini ya, sekalian mandi. Ini baru nyampe Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya benar-benar bersama Emak Mata Sela ya. Ini kita melakukan wisata ziarah ke Cirebon, yaitu ke Sarif Hidayatullah atau lebih dikenalnya Sunan Gunung Jati. Mari kita ikuti keseruan saya bersama emak-emak dalam wisata ziarah kali ini. Let's go. Belum membacakan kisah beliau, disclaimer dulu ya. Ini saya mengambil informasinya dari internet dan juga beberapa sumber. Ketika ada salah pengucapan atau salah informasi, mohon di komentar ya. Oke, kita lanjutkan ke kisah beliau. Jadi Sunan Gunung Jati atau Sarif Hidayatullah itu satu-satunya wali yang menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Sunan Gunung Jati dilahirkan tahun 1448 Masehi. Ayahnya beliau yaitu Sarif Abdullah bin Nur Alam bin Jamaluddin Akbar, seorang mubalik dan musafir besar dari Gujarat, India yang terkenal sebagai Syekh Maulana Akbar bagi kaum Sufi di tanah air. Sedangkan ibu Sunan Gunung Jati adalah Nyai Rara Santang atau Syarifah Mudaim, yaitu putri dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Nyai Subang Larang dan merupakan adik dari Kian Santang atau Pangeran Walang Sungsang yang bergelar Cakrabuana atau Cakrabumi atau Mbah Kuwu Cirebon. Pada masa remajanya, Sunan Gunung Jati berguru pada Syekh Tajuddin Al-Kubri dan Syekh Ataulahi Sajili di Mesir. Kemudian beliau ke Baghdad untuk belajar tasawuf. Pada usia 20 tahun, beliau pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu. Setelah selesai menuntut ilmu pada tahun 1470, dia berangkat ke Tanah Jawa untuk mengamalkan ilmunya. Nah, Sarif Hidayatullah muda bersama ibunya disambut gembira nih oleh Pangeran Cakrabuana. Sarif Hidayatullah dan ibunya datang di negeri Caruban Larang, Jawa Barat pada tahun 1475 sesudah mampir terlebih dahulu di Gujarat dan Pasai untuk menambah pengalaman. Kedua orang itu disambut gembira oleh Cakrabuana dan keluarganya. Ibunda beliau itu meminta izin agar tinggal di Pasumbangan Gunung Jati dan di sana mereka membangun pesantren untuk meneruskan usahanya Syekh Datuk Latif, guru Pangeran Cakrabuana. Oleh karena itu, Sarif Hidayatullah itu dipanggil Sunan Gunung Jati. Lalu ia dinikahkan dengan putri Cakrabuana Nyi Pakungwati. Kemudian ia diangkat menjadi Pangeran Cakrabuana pada tahun 1479. Dengan diangkatnya, ia sebagai pangeran dakwah Islam dilakukan melalui diplomasi dengan kerajaan lain. Selanjutnya pada tahun 1479 usianya sudah lanjut, Pangeran Cakrabuana itu menyerahkan kekuasaan negeri Caruban kepada Sarif Hidayatullah dengan gelar Susuhunan, artinya orang yang dijunjung tinggi. Pada tahun pertama pemerintahan Sarif Hidayatullah berkunjung ke Pajajaran untuk mengunjungi kakeknya yaitu Prabu Siliwangi. Sang Prabu juga diajak masuk Islam kembali tapi tidak mau. Meskipun Prabu Siliwangi itu tidak masuk Islam, dia tidak menghalangi cucunya menyiarkan agama Islam di wilayah Pajajaran. Maka Sarif Hidayatullah kemudian melanjutkan perjalanan ke Serang. Penduduk Serang sudah ada yang masuk Islam dikarenakan banyaknya saudagar dari Arab dan Gujarat yang sering singgah ke tempat itu. Kedatangan Sarif Hidayatullah disambut baik oleh Adipati Banten. Bahkan
beliau itu dijodohkan dengan Putri Adipati Banten yang seikhlasnya bernama buat pemeliharaan makam dan sebagainya ya. Mudah-mudahan mereka ada milik Pangeran seikhlasnya. satu-satu ya. Pada usia 89 tahun beliau mulai dari jabatannya untuk menekuni kekuasaan itu diserahkan kepada Pangeran. Pada tahun 1568 Masehi Sunan Gunung Jati wafat di usia 120 tahun di Cirebon. Dia dimakamkan di daerah Gunung Sembung, Gunung Jati sekitar 15 km sebelum ke kota Cirebon dari arah barat. Nah, kita itu kemarin mengunjungi makam beliau. Kita lanjut ke bagaimana cara penyebaran Islam oleh Sunan Gunung Jati. Penyebaran agama Islam di Tanah Jawa itu Sunan Gunung Jati melakukan atau sering ikut bermusyawarah dengan anggota wali lainnya di Masjid Demak. Bahkan beliau disebut sebagai orang yang membantu berdirinya Masjid Demak. Dari pergaulan dengan Sultan Demak dan para wali, akhirnya beliau mendirikan Kesultanan Pakungwati di Cirebon dan ia memproklamirkan diri sebagai raja yang pertama dengan gelar sultan. Pada era Syarif Hidayatullah atau dikenal dengan gelar Sunan Gunung Jati dapat dikatakan sebagai era keemasan perkembangan Islam di Cirebon. Cirebon dipimpin oleh Pangeran Cakrabuana yang merupakan rintisan pemerintahan berdasarkan asas Islam. Jadi sebelum Syarif Hidayatullah ya dipimpin oleh Pangeran Cakrabuana. Dan setelah Syarif Hidayatullah memimpin, pengaruh para penguasa Cirebon masih berlindung di kebesaran nama Syarif Hidayatullah. Dengan berdirinya Kesultanan Cirebon, berarti beliau itu tidak usahlah mengirim upeti kepada Pajajaran, sehingga ini disebut sebagai pembangkangan oleh Raja Pajajaran. Maka Raja Pajajaran itu mengirimkan utusan prajurit yang paling bagus dan yang paling mahir, yaitu yang dipimpin oleh Ki Jagabaya. Tugas mereka itu adalah menangkap Sunan Gunung Jati yang dianggap lancang mengangkat diri sebagai tandingan Raja Pajajaran. Tapi gagal loh usahanya. Bahkan Ki Jagabaya dan anak buahnya itu tidak kembali ke Pajajaran. Mereka masuk Islam dan menjadi pengikut Sunan Gunung Jati. Nah, kita sudah sampai di sini. Kita itu mau sholawatan sama membaca surat Yasin bersama Mama Tasela. Lumayan gak terlalu padat sih. Kalau misalkan padat mungkin gak kebagian untuk berada di dalam pemakaman beliau. Baju udah calik biasa tuh. Nah, ini pemakaman warga mungkin ya, yang di dalam itu ini keluar bisa lewat sini, bisa ya, tembus dong. Enak sih.
Untuk ziarah di Cirebon di makam Sunan Gunung Jati sudah selesai, maka kita lanjutkan ke Pekalongan.